Halo sahabat YouTube, ketemu lagi dengan saya Mendy Krisdiantoro di channel Uang Receh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya dalam keadaan yang baik ya. Pada kesempatan kali ini teman-teman kita akan coba analisis yaitu data dari Fed interest rate dan apa impactnya ke market. Dan tentunya yang paling penting sebenarnya bukan tentang interest rate-nya, karena di sini kita sudah sama-sama tahu bahwa akan ada kenaikan sebesar 0,25 basis point. Tapi di sini kita akan coba menerka-nerka apa sih yang dikatakan oleh si kakek Jerome Powell di pers conference untuk FOMC-nya. Nah, buat kalian yang penasaran bagaimana uang receh itu ngupas semuanya, simak penjelasan uang receh sampai akhir teman-teman. Dan tentunya buat kalian yang belum subscribe channel Uang Receh, mari bersama-sama kita dukung channel Uang Receh dengan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan ikon loncengnya agar setiap channel Uang Receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya guys. Tanpa berlama-lama kita akan langsung kupas sedikit demi sedikit teman-teman. Nah, ini adalah si MA Fit Weights Tool. Dan ini tentunya adalah sebuah situs web yang melacak Fed melakukan FOMC itu kurang berapa lama lagi teman-teman. Dan tentunya pada saat hari ini itu kurang 4 jam 21 menit 13 detik. Artinya sekitar nanti jam 1 malam akan ada penentuan atau pengumuman soal Fed Decision Interest Rate. Dan kita bisa cek juga untuk probability-nya. Nah, kita geser ke bagian bawah teman-teman. Di sini banyak investor yang sudah sangat confident sekali menyatakan bahwa untuk interest rate akan naik dari 5% ke 5,25%. Artinya akan ada kenaikan sebesar 0,25% atau 25 basis point. Dan ini total suara sebesar 87,4%. Sedangkan untuk tanpa adanya kenaikan di bulan Mei ini ada suara sebesar 12,6%. Artinya The Fed tetap bertahan dengan suku bunga acuan di 4,75 sampai sekitar 5% teman-teman. Nah, kita akan bahas singkat sebenarnya probability ini yang buat adalah investor-investor teman-teman dengan keyakinan mereka apa yang akan The Fed lakukan terutama di bulan Mei terhadap Fed Decision Interest Rate. Sebenarnya dari sini kita juga sudah bisa sedikit mengerti teman-teman, dimana banyak investor itu sebenarnya sudah tahu dan sudah bisa hampir dipastikan bahwa The Fed akan ada kenaikan sebesar 0,25 basis point. Tapi kenapa pertanyaannya? Setiap FOMC meeting pasti harga kripto atau harga saham itu floatingnya bisa naik bisa turun sangat cepat sekali ya teman-teman. Artinya range-nya untuk turun ataupun naik sangat cepat dan volatile sekali. Nah, tentunya kita yang ditunggu-tunggu oleh para pengamat atau para pemain atau para hedge fund terhadap FOMC meeting adalah kejadian setelah FOMC meeting teman-teman, yaitu FOMC press conference, di mana sebenarnya di dalam FOMC press conference si Jerome Powell atau kakek tua itu biasanya akan memberikan pandangannya tentang keadaan ekonomi di Amerika Serikat, terutama tentang inflasi di Amerika Serikat dan kurang lebih langkah apa yang akan dilakukan oleh The Fed dalam beberapa bulan ke depan atau mungkin sampai akhir tahun 2023 teman-teman. Jadi di sini sebenarnya para investor itu mereka lebih waspada terhadap statement dari Jerome Powell. Nah, karena kita sudah punya clue yang cukup besar untuk FOMC statement dan Fed interest rate, jadi sebenarnya kekhawatiran kita agak sedikit berkurang teman-teman. Tapi yang perlu kita sikapi adalah FOMC press conference-nya. Nah, sebelum Uang Receh lanjut ke technical analysis Bitcoin dan probability apa yang bisa kita manfaatkan menjelang FOMC meeting ini dan kira-kira apa yang akan diungkapkan oleh Jerome Powell. Di sini coba kita akan sedikit berbagi bagaimana cara kita menyikapi sesuatu terhadap industri finansial, teman-teman. Nah,
di sini sebenarnya uang receh pribadi belum tahu apa yang akan dilakukan Jerome Powell atau apa yang akan dibicarakan oleh si Jerome Powell. Tapi kembali lagi kita harus sedikit menilik ke beberapa bulan ke belakang, terutama dari Januari sampai April ya teman-teman. Di sini kita bisa melihat dalam 4 bulan terakhir ini sebenarnya kalau kita bandingin dengan tahun 2022, inflasi Amerika itu sudah cukup menurun teman-teman. Dari range sekitar 8% sampai akhir bulan April kemarin hanya berada di angka 5% teman-teman. Artinya langkah yang diambil oleh The Fed atau Jerome Powell sudah cukup bagus. Artinya secara tidak langsung kemungkinan FOMC press conference apa yang akan dilakukan oleh Jerome Powell bisa jadi untuk kedepannya atau sampai akhir tahun 2023 bakalan tidak ada kenaikan suku bunga lagi. Dan ini mengindikasikan bahwa kenaikan di bulan Mei bisa jadi kenaikan yang terakhir untuk tahun 2023 teman-teman. Dan ini juga mengindikasikan sebenarnya kalau langkah The Fed itu berhasil terus bahkan membendung inflasi sampai akhir tahun 2023, ada kemungkinan besar di tahun 2024 Jerome Powell sendiri akan lebih dovish atau mungkin menurunkan suku bunga acuan dari The Fed teman-teman. Dan tentunya kita sama-sama tahu kalau suku bunga semakin rendah, angka inflasi juga semakin rendah, kripto dan capital gain mungkin akan bisa memasuki ke masa bull run-nya lagi teman-teman. Nah, tanpa berlama-lama kita coba tilik sebentar untuk price action dari Bitcoin teman-teman. Nah, teman-teman, untuk technical analysis di sini uang receh akan coba mulai dari time frame 4 hourly. Di sini uang receh melihat sejak tanggal 17 Maret tahun 2023, Bitcoin sebenarnya sideways di range yang cukup sempit teman-teman. Untuk range bawahnya kita melihat level 26.600 cukup mampu mempertahankan pergerakan Bitcoin. Dan untuk level atasnya kita anggap di level 31.000 sampai 32.000 teman-teman. Dan untuk sekarang ini Bitcoin sebenarnya sedang bergerak di dalam sebuah triangle. Dan semakin lama untuk range-nya itu sendiri akan semakin menyempit teman-teman. Nah, disinilah Bitcoin akan mulai dipaksa untuk make decision antara drop down ke bawah ataukah breakout naik ke atas teman-teman. Nah, yang perlu kita waspadai di time frame 4 hourly adalah jika Bitcoin itu tidak mampu mempertahankan posisinya di dimension sekitar 26.600 atau 27.000 teman-teman. Ada potensiali Bitcoin akan mengejar ke level major supportnya, yaitu berada di kisaran 25.400-an. Nah, potensiali di area major supportnya ini juga terdapat cukup banyak confluence of support. Yang pertama yang perlu kita pantau adalah di situ juga ada moving average 200 untuk time frame weekly. Yang mau tidak mau sebenarnya Bitcoin untuk mau melaju lagi biasanya akan retest ke moving average 200 teman-teman. Nah, beberapa titik itu yang perlu kita waspadai di time frame 4 hourly. Nah, jika Bitcoin mampu break up ke atas atau menembus dari triangle ini, titik yang perlu kita waspadai di time frame yang lebih short itu adalah di level sekitaran 30.400 teman-teman. Karena di sini uang receh melihat after kita menyentuh ke level 31.000, Bitcoin terreject ke level 29.400 dan sempat melakukan penguatan lagi teman-teman sebelum seller berhasil mengambil alih dan berhasil memukul Bitcoin sampai ke level sekitaran 27.300. Artinya di sekitaran area 30.400 cukup terdapat banyak supply yang tertinggal di area sana teman-teman. Dan perlu kita break terlebih dahulu sebelum Bitcoin mampu kembali naik ke atas dan menyentuh ke major dari supply-nya, yaitu di sekitaran level 32.000 teman-teman. Nah, beruntung nanti malam FOMC, jadi saran dari uang receh kalau kalian sedang ongoing trade terutama di market future,
perhatikan untuk posisi stop loss kalian teman-teman. Dan satu lagi, tetap manage risk kalian. Apalagi menjelang FOMC biasanya naik dan turunnya itu sangat-sangat tidak ngotak ya teman-teman. Bisa naik langsung banyak ataupun turun juga langsung banyak. Nah, kita coba analisis di time frame harian untuk Bitcoin itu sendiri. Nah, di time frame harian harusnya di sini lebih clear teman-teman. Sebenarnya after terjadi penguatan di sekitar tanggal 11 Maret sampai sekarang, Bitcoin menurut uang receh sedang creating base di bagian atas. Dan secara jangka panjang atau garis besarnya, uang receh masih cukup optimis terhadap Bitcoin bahwa tren ini adalah tren bullish teman-teman. Dan kalau kita pakai hitung-hitungan Elliott Wave Theory, seharusnya Bitcoin belum ending di wave pertamanya. Bisa saja ini adalah wave 1, ini Elliott Wave Theory yang lebih kecil ya teman-teman. Ini wave 1, wave 2, wave 3, dan sekarang kita baru mau masuk ke wave 4-nya teman-teman. Dan masih ada wave 5 sebelum satu wave itu selesai sempurna teman-teman. Jadi masih ada potensial Bitcoin untuk mencapai di posisi sekitaran 31.700. Dan untuk major supportnya, uang receh masih percaya bahwa di level 25.000 akan cukup mampu mempertahankan pergerakan Bitcoin di time frame harian teman-teman. Nah, sekian dulu untuk penjelasan uang receh pada kesempatan kali ini. Buat kalian yang tertarik dengan penjelasan uang receh, bisa dibantu share dan infokan ke teman kalian bahwa uang receh punya video yang cukup oke teman-teman. Thank you for watching till the end. See you on the next video.